Ini kehadiran yang mendatangkan manfaat dan faidah bagi kita semua. Hati yang ikhlas berharap agar semua yang kita lakukan di sini akan menjadikan beratnya timbangan kebaikan kita kelak di hari ketika Allah menimbang amal-amal kita semua. Amin. Masih sisa kemarin ya tentang puasa, perlu kita lebih detailkan lagi pembahasannya. Kita murojaah sedikit kemarin bahwa seluruh amal manusia antara hamba dengan Allah atau amal hamba dengan hamba, kaidahnya adalah paling sedikitnya dikasih 10. Itu kaidahnya ya. Nah, jadi seluruh kebaikan yang terjadi yang dilakukan hamba kepada Allah atau hamba kepada hamba, kaidahnya sedikitnya 10, bisa 20, bisa 30, bisa 100, bisa 200, bahkan sampai 700 kali lipat. Nah, untuk pembahasan kemarin, apa yang menjadi berlipat-lipat dari 10 sampai 20 sampai 700, ada beberapa hal yang kemarin dijelaskan. Pertama, amal itu menjadi besar pahalanya ketika amal itu diberikan atau diarahkan kepada hal yang manfaatnya lebih besar. Yang kemarin saya contohkan, kalau Bapak bagi-bagi makanan di hari Jumat di jalan-jalan, itu pahala Bapak ya, dapat 10 pahala satu kebaikannya ya. Tapi kalau ingin lebih besar lagi pahalanya, bagaimana kalau makan itu diarahkan ke tempat-tempat yang lebih bermanfaat, ke pondok-pondok pesantren, banyak santri-santri yang fakir di situ, kemudian orang-orang yang memiliki kebaikan, ketaatan, orang yang soleh, orang yang memiliki kebaikan yang banyak, maka itu akan lebih berlipat lagi pahalanya. Karena apa? Tentu makanan yang dihidangkan kepada orang yang baik akan memberikan energi bagi mereka, kemudian akan menggerakkan orang itu beramal yang soleh. Kalau mungkin di jalan-jalan ya dapat pahala, tapi setelah kenyang mereka tidur, mereka kadang tidak sholat ya, kadang malah yang berbuat dosa dan kemaksiatan. Nah, sementara kalau makanan ini diarahkan kepada, tadi sudah saya jelaskan, ini pahalanya lebih besar lagi. Ya, sebagaimana Nabi kita mengatakan, ma wudi'a ta'amun illa wada'allahu fi barakah. Tidaklah makanan yang dihidangkan atau diberikan kecuali Allah akan menjadikan makan itu menjadi berkah. Berkah bagi yang memakannya, berkah bagi yang memberikannya. Nah, ini pahalanya jadi berbeda ya. Begitu pula yang lainnya, apapun yang kita kasihkan, mungkin sedekah harta, kalau kita salurkan harta itu ke tempat-tempat yang pas dan lebih bermanfaat, itu pahalanya berbeda. Kalau Bapak menyumbang harta ke masjid yang dikenal masjid itu menegakkan sunnah, masjid yang dikenal dengan sunnah-sunnah tegakkan di situ, kajian-kajian banyak di situ, tentu harta yang ke sini manfaatnya lebih besar daripada kalau Bapak masukkan ke kota masjid-masjid yang kita tidak kenal bagaimana masjid itu, bahkan kadang-kadang berbuat kebidahan, bahkan kadang-kadang berbuat yang menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Seperti ini kita justru khawatir jangan-jangan kita nggak diberi pahala, malah kita terkena hadis, man awa muhditsan fa alaihi la'natullah wal malaikah wal nas yajma'in la yuqbalu minhu sarfan wala adla. Barang siapa, kata Nabi, yang awah muhditsan, membantu pelaku bidah atau membantu amalan bidah, maka baginya lanat Allah, lanat malaikatnya, lanat manusia semuanya, dan amalnya sedikit pun tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perlu kita lebih selektif lagi dalam beramal ya, apapun, supaya lebih pahalanya bukan cuma 10, tapi bisa 20, bisa 30, bahkan bisa 700 ketika amal itu diarahkan ke tempat-tempat yang lebih bermanfaat. Itu yang pertama. Yang kedua, amalan akan lebih lagi pahalanya yaitu ketika amal itu dilakukan di waktu-waktu atau tempat-tempat yang memang Allah berikan keutamaan. Seperti misalkan sholat di Masjidil Haram, ini tentu nggak bisa disamakan sholat di Masjid At-Taqwa di sini ya, pahalanya terlalu berbeda. Kalau di sini pahalanya 27 kalau jamaah, tapi kalau di Masjidil Haram 100.000 ya, terlalu jauh ya, terlalu jauh. Atau di Masjid Nabawi 1000, atau di Masjidil Aqsa ya, atau tempat-tempat yang Allah SWT memberikan nilai yang lebih ketika berbuat kebaikan, atau waktu-waktu ya, waktu-waktu yang amal menjadi bernilai ya, waktu yang amal
menjadi bernilai. Istighfar di waktu siang itu Masya Allah amalan yang mulia, tapi ketika istighfar dilakukan di waktu sahur ini lebih mulia lagi, karena istighfar yang paling afdal itu dilakukan di waktu sahur sebagaimana disebutkan dalam ayat wa fi asharihim yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka, ciri-ciri ahlul jannah itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau apa amalan-amalan yang diarahkan kepada tadi sudah saya jelaskan untuk hal-hal yang lebih membantu dan menyelamatkan manusia. Ya, tadi kemarin sudah saya kasihkan ketika kita memberikan sesuatu yang bisa menolong manusia, itu lebih tinggi lagi pahalanya. Yang kemarin saya contohkan, misalkan Bapak mau membangun pagar rumah yang mau runtuh ya, siap nabung sampai 5 tahun, terkumpullah uang 10 juta, tinggal mau membangun pagar yang mau ambruk tadi, tiba-tiba famili Bapak dari desa datang ke situ, dia adukan masalahnya, anaknya sakit harus dibawa ke rumah sakit dan butuh biaya sekitar 10 juta. Nah, ini Bapak dihadapkan ya amalan yang saya kasihkan, kalau saya kasihkan saya nabung sama 5 tahun untuk membangun pagar yang mau runtuh, di saat sudah mau membangun, sudah siap uang, tiba-tiba ada seperti ini. Nah, tatkala Bapak merelakan uang itu untuk dipinjamkan kepada famili Bapak, di saat Bapak butuh untuk membangun pagar yang mau runtuh, nah itulah nilainya menjadi luar biasa besarnya. Ya, itu nilainya lebih besar, luar biasa, sampai-sampai Nabi kita mengatakan la amshi ma'a akhi fi hajatin ahabba ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahra. Sungguh aku berjalan mengiringi saudaraku membantu hajat dan keperluannya, itu lebih aku cintai daripada aku itikaf di Masjid Nabawi selama 1 bulan. Bukan berarti itikaf di Masjid Nabawi tidak berpahala, sudah kita jelaskan, tapi di saat kita menghadapi amalan yang bersamaan dan nggak mungkin kita lakukan semuanya ya, nggak mungkin kita lakukan semuanya, harus pilih salah satu, maka lebih kita memilih amalan yang bisa menyelamatkan orang lain, yang bisa membantu orang lain. Itu yang saya maksud, bukan berarti itikaf tidak ada keutamaannya. Jelas ya? Misalkan Bapak mau taklim, berangkat taklim, hari ini mau taklim, sudah di mobil semua, anak sudah di mobil, istri di mobil ya, sudah tinggal berangkat saja. Tiba-tiba ada telepon masuk ya, tetangganya atau temannya minta diantar ke rumah sakit karena sakit anaknya atau orang tuanya, yang dia harus meminjam mobilnya. Nah, seperti itu kan jenengan dihadapkan 2 amalan yang nggak bisa dilakukan semua, taklim atau membantu tetangga kan gitu ya. Kalau jenengan taklim berarti tidak membantu tetangganya, kalau jenengan membantu tetangga kan nggak taklim. Nah seperti ini maka amalan yang sosial lebih didahulukan. Ya taklim bisa besok nambel tanya, mungkin ada rekamannya ya, kita buka rekamannya atau tanya teman yang hadir kemarin isinya apa saja, minta ringkasan taklimnya. Sementara kesempatan bantu teman tetangga kita mungkin nggak berulang lagi, jadi itu masalahnya nyawa ya. Nah ini seperti ini, kita cerdas, kita taklimnya izin dulu, kita mengurusi tetangga kita. Itu yang saya maksud ya, bahwa amalan ketika lebih banyak mendatangkan manfaat dan menolong orang lain, maka itu nilainya sudah bukan lagi 10 ya, bukan lagi 10, sudah berlipat-lipat. Itu yang diterangkan oleh Syekh kemarin ya. Nah kemudian kita masuk selanjutnya. Kemarin pada bahwa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan amalan puasa. Itu tadi pembahasan amal-amal selain puasa. Tapi khusus puasa ya, an-nasaim ya, khusus orang yang berpuasa dibedakan oleh Allah karena Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali amalan hamba puasanya, karena puasa itu milikku, aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepadanya. Nah, kenapa dikhususkan di situ? Apa hikmahnya? An-nasaim, bahwasanya orang yang berpuasa lima taraka mahbubati nafas, yaitu mereka meninggalkan mahbubati nafas, kecintaan jiwanya, kesenangan hatinya, ya kan? Kita kan ketika puasa harus meninggalkan kesenangan kita lapar itu enaknya makan, kita haus enaknya minum, tapi di saat puasa kita tinggalkan semua itu ya, allati tubiat ala mahabbatiha, yang manusia oleh Allah diberikan tabiat untuk itu, untuk mencintai yang dicintai oleh hatinya. Nah,
wa taqdimuha ala ghairiha, dan dia lebih mengedepankan daripada yang lainnya. Ya, dia tidak mengikuti memperturutkan kesenangan jiwanya. Orang berpuasa meninggalkan semua yang disukai oleh hatinya. Wa naha min minal umuri darurah, bahkan dalam perkara yang pokok pun dia tinggalkan. Ya, dalam perkara yang pokok pun kadang dia tinggalkan demi menjaga puasanya. Ya, faqaddama as-shaima alaihi mahabbata rabbih, maka orang yang berpuasa lebih mengedepankan dan mendahulukan kecintaan dia kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatarakaha lillah, maka dia meninggalkan apa yang dia cintai oleh hawa awal jiwanya itu karena Allah, fi halatin la yutalli'u 'alaiha illallah, yang dalam keadaan seperti itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala bagaimana nanti pahalanya. Orang yang sedemikian rupa dia tinggalkan perkara yang dia cintai, bahkan perkara yang merupakan kebutuhan pokoknya pun dia tinggalkan semua demi mendahulukan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang berpuasa. Wa sarat mahabbatuhu lillah muqaddimatun wa qahiratun likulli mahabbati nafsihi, maka jadilah orang yang berpuasa itu kecintaan dia kepada Allah lebih didahulukan dan lebih mengalahkan bagi seluruh apa yang dicintai oleh jiwanya. Itulah orang berpuasa, Bapak Ibu, ya, bahwa kecintaan dia kepada Allah dan lebih didahulukan dan lebih diutamakan, ya, mengalahkan daripada kecintaan jiwanya. Wa talaba ridahu wa thawabahu, dan mereka di dalam berpuasa mencari keridhaannya dan mencari pahalanya. Muqaddiman ala tahsil aqradi an-nafsiyah, lebih dia dahulukan kecintaan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala daripada tujuan-tujuan dia untuk mendapatkan kesenangan jiwanya. Walihada ikhtasahu Allahu li nafsi, oleh karena itulah Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan orang yang berpuasa, pahalanya Allah sendirinya akan mengganjar. Karena demikian luar biasanya orang yang berpuasa itu dalam mengedepankan kecintaan dia kepada Allah dari segala-galanya. Ya kan Bapak, kalau siang puasa haus itu enaknya kan minum, ya, apalagi kerja keras, ya, yang kerja keras, ya, wah luar biasa itu beratnya, ya. Mungkin maaf kerja di bangunan, ya, naik turun, ya, gedung untuk membangun, wah itu nggak bisa digambarkan bagaimana berat, ya, ya, dia hausnya luar biasa, lapar, tapi tetap dia tahan, ya, tetap dia tahan. Nah ini orang-orang seperti itu memang berat sekali ujian bagi untuk mereka berpuasa. Kalau di Ambon, orang-orang Ambon itu dulu waktu saya di Ambon, sebelum puasa mereka kerja ini tenanan, cari duit itu tenanan, siang malam pagi sore, ya. Nanti kalau Ramadan diblong, karena kalau Ramadan kerja ya berat, sehingga orang-orang Ambon itu sebelum Ramadan kerjanya siang malam pol-polan sudah, cari yang banyak gitu, ya. Sebelum Ramadan total prei, total libur, ya. Karena ketika pekerja berat di Ramadan tentu hal itu ya memberatkan, ya, sangat memberatkan. Kita saja yang duduk-duduk di rumah kadang merasakan, ya, haus, ya, udara, apalagi yang kerja. Ya, nah, maka itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan pahala orang berpuasa karena demikian. Nah, kemudian kata beliau, waja'ala thawaba shaim indahu, maka Allah menjadikan pahala orang yang berpuasa khusus di sisinya saja. Allah yang akan tahu berapa nanti pahala yang Allah berikan kepadanya. Orang berpuasa itu, sedikit saya ngelantur, orang berpuasa itu orang yang mengamalkan 3 kesabaran sekaligus. Tidak ada suatu amalia yang membutuhkan 3 kesabaran sekaligus kecuali puasa. Orang puasa ini sabar dalam ketaatan kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi hal yang tidak disukai, lemes tubuhnya, pahit mulutnya, ya, keroncongan perutnya, ya, dan lain-lainnya, ya. Itu kan musibah itu. Dia sabar. Maka orang yang berpuasa dia telah melaksanakan 3 kesabaran sekaligus, ya. Adapun tentang sabar ini Allah berfirman apa? Innama tuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menyempurnakan orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa hitungan. Bisa dipahami tanpa hitungan? Gini, Bapak besok kerja di perubahan saya, kok nggak usah tanya gaji, terserah gajimu, nggak tak hitung, terserah minta berapa. Itu tanpa hitungan, gak ada batas, mau minta berapa, yang penting Bapak kerja di perusahaan saya, nggak usah mikir gaji, nggak usah dihitung gajinya,
tidak ada hitungan, terserah mau tulis berapa gajimu. Itu gambarannya. Allah memberikan pahala orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan, tanpa batas. Ya, dan orang yang berpuasa mengantongi 3 kesabaran sekaligus. Inilah hebatnya dan luar biasanya amalan puasa. Amalan puasa ini amalan yang nggak bisa untuk diriakan. Karena orangnya nggak tahu kan. Kalau bapak ketemu saya di jalan misalkan, saya sedang puasa Senin ya, hari Senin. Kalau saya nggak bilang, jenengan nggak tahu kan kalau saya puasa. Ya, saya nggak makan bukan berarti saya puasa. Ya. Kalau saya ngomong saya sedang puasa, baru jenengan tahu. Kalau saya nggak ngomong saya puasa, jenengan nggak akan tahu saya puasa. Karena amalan itu bisa dirahasiakan. Amalan ketika bisa dirahasiakan, maka itu lebih dekat dengan keikhlasan, dan keikhlasan langsung nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa ini luar biasa amalannya. Amalan yang memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah, dan Allah sendiri yang akan langsung nanti mengganjarnya. Fama dhannuka bi ajrin wa jazaa'in takaffala bi ar-rahman war-rahim wal-karim wal-mannan. Kata beliau, maka bagaimana sangkaan kalian kira-kira pahalanya, balasannya yang Allah Ar-Rahman Al-Manan Ar-Rahim yang menjaminnya sendiri. Kira-kira jenengan punya pemikiran berapa ganjaran yang Allah mengkafil, memberikan jaminan Allah sendiri Ar-Rahman Al-Manan yang akan menjamin ganjarannya sendiri bagi orang yang berpuasa. Kira akan menyangka berapa ya? 700 kah? Gak bisa ya. Subhanallah, ini menunjukkan bagaimana besarnya, sekaligus bagaimana meruginya orang-orang yang ketemu Ramadan tidak berpuasa. Ya. Yang Rasulullah mengatakan saqiyun abd adraka Ramadan. Ya, misalkan Rasulullah pernah naik mimbar, tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, ya, amin 3 kali. Ditanya Rasulullah, tadi engkau mengatakan amin sementara kami enggak mendengar ada yang berdoa untukmu. Kata Rasulullah, tadi Jibril datang kepadaku, Jibril mengatakan syaqiyun abdun, celakalah seorang hamba adrakahu Ramadan thumma salaqa min falam yukfadlah. Jibril mengatakan, ya, celakalah seorang hamba, sengsara seorang hamba yang hamba itu dipertemukan dengan bulan Ramadan dan dia berlalu bersama bulan Ramadan, namun ketika itu Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ampunan kepada orang tadi. Nabi katakan amin. Yang berdoa malaikat yang paling mulia, yang mengaminkan manusia yang paling mulia. Inilah celakalah orang-orang kalau Ramadan tidak diampuni oleh Allah, tidak berpuasa, artinya inilah suatu luar biasa rugi dan kecelakaan besar ya. Apalagi kita sudah mengetahui bagaimana rahasia-rahasia puasa yang kita bisa ya, membayangkan dan betapa besar pahala yang akan Allah berikan kepada orang yang berpuasa. Alladzi ammat mawahibu jami'ul mawjudat, di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan mawahib, pemberian-pemberian yang semua akan terwujud. Wa khassa auliyah, dan Allah khususkan kepada para wali-walinya. Wa minha wa bil khaddi al aufar, dan dengan bagian bi khadil aufar, dengan bagian-bagian yang sangatlah banyak. Wa nasibul akmal, dan dia akan mendapatkan kesempurnaan ya, dan dia akan menemui atau mendapatkan hal yang sempurna. Wa qaddara lahu min asbab, dan dia Allah menentukan bagi mereka sebab-sebab yang mudah, allati yanaluna biha, yang mereka bisa mendapatkan dengannya, ma indahu, apa yang di sisi Allah, ala umuril la tahtaru lahum bil bal, yang pada satu perkara yang hati enggak bisa lagi membayangkan dan menggambarkan berapa besarnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang berpuasa. Wala tadaru fil hiyal, dan tidak bisa untuk menghayal-hayalkan kira-kira berapa pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Fama dhannuka ayyaf'ala Allahu bihaula'i shaimina al-mukhlisin, maka kira-kira bagaimana sangkaan kalian apa yang akan Allah lakukan kepada mereka orang-orang yang berpuasa, mereka orang-orang yang ikhlas dalam melaksanakan puasa mereka. Kita nggak bisa membayangkan apa yang Allah akan lakukan kepada mereka, para wali-wali Allah, mereka orang yang berpuasa dengan penuh keikhlasan. Wa huna yaqfu al-qalam, sampai di sini berhenti pena, kata beliau. Wa yasikhu qalbu sha'im farahan wa taraban bi amalin ikhtasahu Allah li nafsihi,
Maka orang berpuasa akan selalu mendapatkan hati yang senang dan gembira dengan amal-amal yang Allah khususkan bagi mereka, bagi jiwanya. Wa ja'ala jazaahu min fadli al-mahd, dan Allah menjadikan pahala orang berpuasa murni dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ihsanu wasraf, dan Allah Subhanahu wa taala berbuat kebaikan, memberikan kesenangan kepada orang-orang yang berpuasa. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu semua adalah karunia yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki keutamaan yang sangat agung. Wadalah al-hadisu ala an-shaim an-siyamu al-kamil, hal itu menunjukkan bahwa hadis bahwasanya orang yang berpuasa yang sempurna puasanya, yaitu apa? Sempurna puasanya huwallazi yada'a al-abdu fi syai'ain, ya. Yaitu apa? Puasa yang sempurna yaitu ketika seorang hamba meninggalkan dua hal. Ini akan bisa, ini mulai pembahasan lebih rinci. Jadi yang kita bahas tadi, janji-janji Allah kepada orang yang berpuasa paling besar itu orang yang dia menyempurnakan puasanya dengan dia meninggalkan dua perkara. Yang pertama, al-muftiratul hissiyah. Pertama, puasa kita agar bisa sempurna dan mendapatkan apa yang Allah janjikan adalah dia meninggalkan muftirat, pembatal-pembatal secara hissiyah. Ya, apa itu pembatal hissiyah? Min ta'amin, makan, syarabin, minum, nikah, ya, berhubungan intim di siang hari dengan istrinya, atau yang semisal dengannya yang merupakan pembatal-pembatal puasa yang zahir, yang hissiyah. Ya, harus meninggalkan itu. Wal maqsudat wal munaqasati al amaliyah, jika akan berkurang amalnya, ya, berkurang amalnya, nah, supaya jangan melakukan amalan-amalan yang mengurangi keabdolan, kesempurnaan puasanya, ya. Fala yarfus, jangan berbicara jorok. Wal ashab, juga jangan berkelahi atau berkata yang buruk. Wala ya'mal amalan muharraman, jangan mengamalkan amal-amal yang haram, mengumbar pandangan, mengumbar pendengaran, ya, melihat sesuatu yang tidak baik, mendengar sesuatu yang tidak baik. Ini juga harus ditinggalkan semua. Jangan sampai ya puasa kita hanya lapar dan dahaga, tapi matanya tidak berpuasa, telinganya nggak puasa, mulutnya nggak puasa, sama saja. Ini tidak akan mendapatkan apa yang dijanjikan di pembahasan awal. Ini orang ini telah merusak dan menjadikan kurang amal puasanya dengan dia tidak meninggalkan amal-amal yang haram. Wa yatakallamu bikalamin muharramin, ya, dan tidak pula dia berkata dengan perkataan-perkataan yang haram, ghibah, namimah, dusta, ya, atau perkataan-perkataan yang tidak baik. Bal yajtanibu jami'al ma'asi, bahkan seorang yang berpuasa harus meninggalkan seluruh maksiat-maksiat. Wa jami'al mukhasamat, meninggalkan percekcokan dan pertengkaran. Wal munazi'at, dan perdebatan. Al mahdas li syahna, untuk menimbulkan yang bisa menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Walihada qala, oleh kalanya fala yarfus ay la yatakallamu bikalamil qabih, itu agar kalian jangan berkata dengan kata-kata yang jelek. Wala yaskhab, dan kata-kata yang buruk. Wabil kalamin muhdas lil fitan, atau perkataan yang mendatangkan fitnah, atau muhasamat yang bisa mendatangkan perkelahian. Kama qala fil hadisil akhar, sebagaimana Rasul berkata dalam hadis yang lain, man lam yada qaula zur wa amila bih falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, barang siapa yang tidak meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, atau beramal dengan amal kedustaan, maka Allah tidak butuh dia meninggalkan lapar dan dahaga ketika dia tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik. Percuma inti tidak makan di siang hari, tidak minum siang hari, lapar Anda tidak mendapatkan apa-apa kalau tidak mampu meninggalkan apa yang menjadi perusak puasa, yaitu perkataan dusta atau beramal dengan amal kedustaan atau amal-amal yang lainnya. Ya. Faman haqqaqal amrayn, barang siapa yang telah merealisasikan dua hal tadi, tarkul muftirat, yaitu meninggalkan pembatal-pembatal yang hissiyah, makan minum di siang hari, berhubungan di siang hari, atau tarkul munhiyat, atau meninggalkan yang tadi, memperkata yang tidak baik, melihat yang tidak baik, mendengar tidak baik, dan yang lain-lainnya. Thumma tamma lahu ajr as-saim, maka sempurnalah pahala orang yang berpuasa. Jemaah, dua syaratnya, ya.
Pembatal-pembatal yang khisiyah, makan, minum dan yang lainnya kita tinggalkan semua. Dan pembatal-pembatal secara ma'nawiyah, itu perkataan yang tidak baik, ucapan yang tidak baik dan yang lainnya tadi kita tinggalkan semua. Tammalahu ajrun sha'imin, maka menjadi sempurnanya bagi orang-orang yang berpuasa. Wa man lam yaf'al dzalik, barang siapa yang tidak berbuat demikian, fala yalumanna ila nafsah, maka kau jangan nyela kecuali mencela diri kalian sendiri. Ya, di akhirat nagih sama Allah gak dapat apa-apa. Karena apa? Dia hanya meninggalkan pembatal-pembatal hisiah saja tadi, yang dohir tadi, tidak makan, tidak minum. Ya, tapi pembatal-pembatal yang kedua ditabrak semua. Matanya tidak berpuasa, telinganya tidak berpuasa. Ya. Makanya hal-hal yang bisa mengarah ke sana untuk Ramadan di cancel semua. HP kita kurangi, ya, respon slow ya, jangan buka-buka yang tidak bermanfaat. Kita hanya memakai untuk perkara yang manfaat, untuk jual beli, manfaat, cari nafkah, ya. Jangan yang lainnya, kira-kira atau mendengar kajian-kajian, ya, hal-hal yang kurang bermanfaat, ya, maka mundur diri. Grup-grup yang hanya kegocek-gocek dan macam-macam, sementara izin dulu keluar, ya, masuk grup-grup yang isinya kajian-kajian, ya, supaya HP itu menjadi manfaat bagi kita. Sebab itu yang akan banyak rusak kaum muslimin nanti dalam puasa mereka. Untuk mengganti kelaparan, dia main HP, YouTubean 10 jam 4 jam, tahu sudah buka. Enak sekali puasa hari ini, nggak terasa lapar ya. Enaknya itu justru terasa lapar. Nikmatilah kelaparan itu. Situ-situ nanti akan nikmat kita ketika buka ya. Kalau kita nggak lapar, buka ya nggak enak. Justru kita itu rasakan kelaparan, kita rasakan perihnya perut ketika lapar. Itulah saudara kita yang kelaparan. Kita kelaparan cuma Ramadan saja, itu pun sampai maghrib saja. Kalau udah maghrib udah kenyang lagi. Saudara kita kayak kelapar terus itu, ya. Makanya di antara hikmah puasa kita bisa merasakan bagaimana saudara kita tatkala kelaparan, ya, supaya kita, ya, mau membantu mereka tatkala mereka kelaparan, dan kita tahu bagaimana rasanya kalau lapar, ya. Kita sering kenyang daripada, ya, kelaparan. Nah, maka adalah hal-hal yang bisa merusak puasa kita itu sementara diliburkan. Televisi juga, ya, sementara ya, nonaktifkan dulu, ya, untuk lihat sahur bersama. Sahur itu isinya apa, ya? Isinya apa? Ini perempuan-perempuan canda-canda, ya, nggak usah didengar itu, ya. Nah, waktu sahur berbanyak istighfar. Sementara pokoknya apapun yang bisa mengkhawatirkan akan rusak, tutup semua dulu. Ngampet 1 bulan sudah. Kita all out, keluarkan semua kemampuan, ya. Jihad, bahdul judi, mengeluarkan segala kemampuan. Ini olimpiadanya kaum muslim itu Ramadan sudah. Olimpiadanya Ramadan. Makanya Rasulullah mengajari untuk latihan di bulan Syaban kan. Rasulullah kalau Syaban sering berpuasa, itu latihan. Nah, saya mulai masih ada 15 hari latihan puasa, mungkin yang bisa Senin Kemis, bisa Daud, silahkan, ya. Kemudian latihan apa, baca Al-Qur'annya mulai agak dikencengkan karena nanti akan tempur, ya, sehingga nggak menggem-menggem nanti, ya. Kalau sekarang nggak pernah baca, tiba-tiba Ramadan langsung ngedur, kesulitan nanti mau bertahan. Bisa 1 juz sulit, ya. Tapi kalau sekarang udah latihan dulu 3 lembar, 4 lembar sampai 7 lembar, 14 lembar 1 juz misalkan. Nah, nanti Ramadan olimpiade masuk, kita sudah siap, ya. Lisan sudah mulai sekarang dijaga supaya nggak kaget. Yang biasa ngomong-ngomong nggak bermanfaat mulai belajar diem, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falakul khairan aw liyasmut. Mulai latihan sekarang, menahan lisan, mata juga mulai ditundukkan, pendengaran yang tidak mulai dilatih sampai sekarang. Nanti ketika masuk olimpiade satu Ramadan sudah kuat, ya. Kira-kira kalau jenengan mau bertanding, mau main bola, mau main bulu tangkis 1 bulan nggak latihan, tenang, musuh saya kecil gitu, ya. Pas main jenengan keseliu boyok, ya. Nggak pernah pemanasan, nggak pernah latihan, gimana? Kira-kira kalau ada atlet mau perang, mau duel, mau olimpiade 1 bulan yang akan datang, dia nggak pernah latihan sama sekali, nggak pegang raket sama sekali, ya. Musuh-musuh saya masih di bawah saya semua kelasnya, dia nggak latihan, nyepelekan, ya. Tiba-tiba langsung dia main, kalau nggak patah tangannya, ya, nggak akan bisa dia. Ini olimpiade Ramadan 1 bulan, ikhwan, ya, kan berlomba-lomba di bulan itu, ya, berolimpiade di
musim pahala ya. Makanya semua harus ditingkatkan ya, tidurnya harus dikurangi ya, mulai sekarang sudah mulai ngurangi tidur Pak ya, harus bangun malam, sudah latihan tahajud. Nanti mau taraweh 11 rakaat, di sini berapa rakaat Pak? 11 ya, mau nambah 22 silakan, 23, kebutan ini ya. Maka kalau sekarang nggak dilatih nanti Pak keder sikile Pak ya, kalau salat yang panjang-panjang ya keder ya. Nah ya, tapi kalau salat tarawih itu sebenarnya boleh memanjangkan Pak, karena hukumnya sunnah ya. Paham ya? Kalau salat wajib jangan panjang-panjang karena hukumnya wajib ya. Tapi kalau salat tarawih kan hukumnya sunnah ya, ra gelem ya pindah masjid kono kan sunnah ya. Masjid kene terkenal panjang-panjang, sing mlebu rene yo sing jos-jos sih, wah kono ya pindah masjid kan akeh karena hukumnya apa sunnah. Tapi saya pernah coba pindah tenan Pak, kalau agak panjang wis dentat langsung diprotes sama jamaah, panjangan Pak pegel kabeh ya, sudah ngalah saya ya. Kalau saya baca pendek setelah tarawih senyum semua Pak, saya disenyumi sana sini Pak. Tapi kalau agak panjang gadul semua ya. Sebenarnya saya bisa ekstrim, tapi ya saya lebih mengutamakan saya bisa nyampaikan ilmu, sebab kalau dia nanti pindah sholat saya nggak bisa nyampaikan ilmu. Tapi kalau saya baca pendek kan saya ambil ilmunya, saya bisa nyampaikan nasihat-nasihat yang mereka itu ngaji cuma Ramadan ya. Kalau nggak Ramadan nggak ngaji, itu pun terpaksa duduk ya. Nah, mau terpaksa kasih ilmu, setelah kita kesempatan memberikan ilmu kepada manusia, orang-orang yang nggak pernah ngaji itu ya, kasihkan ilmu-ilmu itu yang saya ambil. Maka saya ngambil sholatnya saya ringkas ya, tapi saya lebih mengedepankan ilmu agar sampai kepada mereka. Nah, sudah habis waktunya Pak, jelas kesimpulan begitu ya. Nah, sedikit lagi. Tsumma arsyada as-sha'im idza arada lahu ahadun yuridu mukhassamatihi wa musyatamatihi an yaqula lahu bilisanihi inni sha'im. Kemudian Rasulullah memberikan arahan kepada orang yang berpuasa, apabila ada orang atau salah seorang di antara manusia yang mengajak berdebat, yang mengajak berkelahi dan yang lainnya, Nabi kasihkan bimbingan agar dia mengatakan inni sha'im, aku sedang berpuasa. Kita lihat maksudnya apa itu ya. Faidahnya apa sih kalau Rasulullah mengajari begitu ya? Kalau ditantang duel, diajak debat, diajak macam-macam, maafan saya sedang berpuasa. Tapi jangan nanti tunggu setelah berbuka ya, jangan gitu ya. Nah, jangan, bukan. Kita lihat faedahnya apa. Kenapa begitu? An yurida annahu yakul ya, bahwasanya ya, orang yang disuruh Nabi agar ketika diajak berkelahi kita mengatakan saya sedang berpuasa, mananya adalah i'lam, ketahuilah, annahu laisa bi ajiz, ketahuilah wahai orang yang ngajak duel saya, itu seolah-olah ya bahasanya gitu ya, saya itu tidak ada sedikit pun kelemahan untuk memenuhi tantanganmu. Saya itu nggak ada kelemahan, artinya nggak takut kamu ajak duel dan yang lain, saya nggak takut ya, saya nggak takut ya untuk melawanmu. Alamatakul, apa atas apa yang kau katakan kepadaku, walakin istaim, akan tetapi aku sedang berpuasa, ahtirum ya, ahtiramu siyami, karena aku ingin menghormati puasaku, wa arai kamali, aku ingin menjaga kesempurnaan puasaku. Itu bukan aku lemah menjawab tantangan ente, enggak, bukan saya takut sama ente, enggak, tapi apa dikatakan gitu, ini seolah-olah begitu. Jangan nanti jangan diajak duel, saya nggak takut sama ente loh, karena saya puasa. Jangan. Ini seolah-olah, kenapa Rasulullah mengajarkan kalau diajak duel kita mengatakan saya puasa, seolah-olah aku itu ketahuilah nggak takut sama ente, nggak takut, mau melayani kamu itu saya nggak takut, cuma aku sedang berpuasa, aku ingin menjaga puasaku, ingin memuliakan puasaku, sehingga aku nggak mau mengotori dengan berkelahi sama kamu yang nggak ada manfaatnya sama sekali. Itu bahasanya ya, maksudnya begitu. Ya, luar biasa kan. Jadi kita disuruh mengatakan Nabi saya sedang berpuasa karena kita ingin menghargai puasa kita, menghormati puasa kita. Jangan sampai puasa kita rusak hanya masalah melayani ya sama orang seperti ini ya. Puasanya nggak bisa sebanding dengan melayani orang-orang yang ikuti hawa nafsu. Maka ngalah saja, saya sedang
berpuasa. Itu diantara kenapa Rasulullah SAW memberikan bimbingan kepada kita ketika kita diajak duel atau yang lainnya, kita mengatakan ini shaim, aku sedang berpuasa. Wa amarallahu wa rasuluhu, dan Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan dan Rasulnya memerintahkan kepadaku, wa alam anna siyam yad'uni ila tarkil muqabalah, maka ketahuilah sesungguhnya puasa itu menyeru kepadaku untuk meninggalkan tantangan-tantanganmu, ya, wa yakhussuni anis sabr, dan puasa itu telah menganjurkan kepadaku agar aku untuk selalu bersabar. Fama amiltuhu ana khairun, maka apa yang aku amalkan itu lebih baik daripada apa yang meladeni apa yang menjadi kemauanmu. Aku sahabat itu lebih baik, lebih mulia daripada aku harus melayani dengan kamu, masalah dengan kamu. Itu maksudnya kenapa kita diperintahkan mengatakan saya yang berpuasa ketika diajak rame dan yang lainnya. Nah, ini saya kira ringkasan daripada apa yang kita kaji sama kemarin. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita semua untuk menghadapi Ramadan besok. Untuk mulai sekarang masih ada 15 hari kurang lebih. Saya sudah sampaikan tadi, mulai latihan menjaga lisan, latihan menjaga pandangan, latihan bangun malam, puasa Senin Kamis atau puasa Daud kalau mampu. Silakan, sebentar lagi kita akan olimpiade 1 bulan penuh. Hendaklah kita siapkan sejak dini supaya kita masuk bulan Ramadan besok sudah dengan tubuh yang bagus, ya, jasad yang sehat, hati yang sehat. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.